Maka perjuangan yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyatukan umat Islam. Bagaimana menyatukan umat Islam caranya? Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang iman dan amal soleh, Allah akan jadikan mereka kasih sayang satu sama lain. Walaqad sabaqat, dan sungguh telah terdahulu kalimatuna, keputusanku, li'ibadinal mursalin, kepada hamba-hambaku yang diutus. Innahum, sesungguhnya mereka, lahumul mansurun, sungguh mereka adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah. Wa inna jundana, dan sungguh pasukan kami, orang-orang iman maksudnya, lahumul ghalibun, sungguh mereka adalah yang menang. Ya, sudah keputusan Allah, para nabi, para rasul itu menang. Walaupun yang dihadapi itu dahsyat-dahsyat, Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, ya tetap menang. Allah telah putuskan mereka itu menang. Bukan hanya itu saja, sesungguhnya pasukan-pasukanku, maksudnya adalah orang-orang iman yang memperjuangkan agama Allah, merekalah orang-orang yang menang. Ya, kok sekarang umat Islam itu kalah, kenapa? Banyak di mana-mana umat Islam dalam kekalahan karena mereka ini tidak mengikuti Islam itu yang dengan secara sempurna. Untuk kemenangan ini diantaranya umat Islam itu harus dakwah. Di antara syarat kemenangan umat Islam itu harus bersatu. Di antara syarat kemenangan umat Islam itu harus takwa. Wa innallaha lama'al muttaqin. Di antara syarat kemenangan umat Islam harus sabar. Sekarang ini satu aja, persatuan. Mana umat Islam ada persatuan? Bertengkar satu sama lain di mana-mana. Tapi timbulnya perpecahan itu dari mana? Karena orang ahlul haq tidak mau dakwah. Orang yang ngerti agama betulan loh nggak mau dakwah. Sehingga muncullah kelompok-kelompok orang-orang tidak paham agama, muncul bikin kelompok-kelompok sendiri. Akhirnya perpecahan di mana-mana. Tapi kalau orang ahlul haq ini, orang yang ngerti betul agama itu mau dakwah, nggak akan timbul kelompok-kelompok yang aneh-aneh itu. Kalau kelas gurunya nggak masuk gimana? Ya nanti muridnya akan pecah-pecah kemana-mana. Sebagian pulang, sebagian ke warung, sebagian tidur, berpecah belah. Tapi kalau ditunggui gurunya, ya dia akan tertib, duduk bener. Begitulah umat. Nah, gurunya itu adalah para ulama-ulama yang ahlinya. Lah para ulama-ulama yang ngerti agama ini tidak memikirkan umat. Santrinya juga nggak memikirkan umat. Nah, apalagi orang awam. Akhirnya umat ini berserakan kemana-mana. Padahal ini syarat kemenangan, yadullah ma'al jamaah. Maka ada orang Afghanistan itu keluar 4 bulan di Pakistan itu. Maka ditanya oleh teman-teman, kamu itu loh, negara kamu perang dengan orang-orang kafir, kok kamu malah keluar 4 bulan. Ini lebih penting katanya dia. Ini lebih penting. Kalau seumpama orang Afghanistan, nggak usah seluruh umat Islam, orang Afghanistan itu loh mau bersatu itu nggak mungkin orang kafir bisa masuk. Tapi ketika umat Islam di Afghanistan itu pecah belah, sebagian ikut ini, sebagian ikut itu, sebagian juga malah membantu orang kafir, maka umat Islam jadi kalang kabut, tidak karu-karuan. Kalau mereka bersatu itu 1 hari aja sudah habis. Betul itu. Orang Afghanistan itu kamu lihat
Orang-orang kafir itu bisa menyerbu ke Afghanistan lewatnya mana? Lewatnya Pakistan. Yang digunakan orang-orang Islam. Orang Islam berkomplot dengan orang kafir. Ya sudah begitu itu sejak zaman dulu itu. Orang-orang kafir nyerbu ke Irak. Dari mana? Dari Saudi berangkatnya. Yang kasih makan juga mereka. Seumpama orang Islam itu bersatu, nggak mungkin bisa datang ke sana itu. Belanda bisa nyerbu Jawa, merangi Diponegoro karena apa? Belanda sudah berkomplot dengan orang-orang keraton Solo itu. Karena keraton Solo ikut Belanda, akhirnya bisa memerangi Diponegoro. Seumpama umat Islam bersatu, nggak pernah ada ceritanya itu orang kafir bisa menindas orang Islam. Maka janji Allah itu benar, la ghalibanna ana wa rasuli wa inna jundana lahumul ghalibun. Tapi pakai syarat mereka mengamalkan Islam dengan benar. Dalam perjuangan itu yang paling penting setelah iman adalah persatuan, karena Allah janji wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bertengkar, fatafshalu, kamu gagal, wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kamu. Ini khitab ini untuk siapa? Untuk umat Islam. Wala tanaza'u, jangan kamu bertengkar, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kamu. Maka perjuangan yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyatukan umat Islam. Bagaimana menyatukan umat Islam caranya? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu udda. Sesungguhnya orang yang iman dan amal soleh, Allah akan jadikan mereka kasih sayang satu sama lain. Jadi untuk menyatukan umat Islam itu bukan dengan partai, bukan dengan golongan, bukan dengan kaok-kaok sana kemari, tapi dengan usaha bagaimana umat Islam iman amal soleh. Perbaikan iman, perbaikan amal. Kalau orang itu seimannya lurus dan amalnya lurus, otomatis akan bersatu. Otomatis Allah yang menyatukan. Ya kalau sudah bersatu menang. Nah, maka perjuangan saat ini, walaupun kamu lihat di mana-mana umat Islam menghadapi serbuan-serbuan orang-orang kafir macam-macam, sebetulnya itu masalah yang terbesar itu di sini, persatuan. Dan persatuan itu sumbernya dari iman dan amal soleh. Iman amal soleh itu di mana sumbernya? Dari dakwah. Dakwah, iman, amal soleh. Dakwah itu sumbernya mana? Keluar 4 bulan, 4 hari, 3 hari baru ada dakwah. Kalau tidur aja bagaimana bisa dakwah? Loh, di situ tuh loh. Itu bukan orang-orang ahli dakwah, para masyaidah itu nggak ngerti keadaan dunia, nggak ngerti keadaan negara. Ngerti, sangat ngerti. Tapi semua usaha-usaha politik, usaha militer, usaha apa itu tidak akan berhasil sebelum ada iman amal soleh. Dan iman amal soleh itu sumbernya dakwah. Maka yang penting sekarang itu bagaimana hidupkan dakwah ini. Nanti kalau sudah dihidupkan dakwah, ada iman amal soleh, umat Islam bersatu, nanti akan Allah datangkan kemenangan. Allah datangkan kemenangan mudah saja. Orang kafir itu juga makhluk Allah. Allah jadikan mereka masuk Islam, Allah jadikan mereka hancur, ya mudah saja. Jadi kita ini jangan terpengaruh dengan zahir. Oh, umat Islam di sana kalah. Sekarang umat Islam mau kalahan toh. Umat Islam kalahan itu ketika mereka tidak berpegang pada agama. Dan ini bukan omong kosong. Sudah Allah buktikan ketika zaman Nabi, zaman sahabat, zaman dulu-dulu ketika umat Islam betul-betul berpegang pada agama.
Bagaimana kemenangan datang dari segala arah. Fatawalla anhum hatta hin, fatawalla maka berpalinglah kamu anhum dari mereka hatta hin, sampai waktu yang telah ditentukan. Sudah nggak usah kamu gubris sampai datang perintah Allah. Untuk apa yang harus kamu kerjakan. Di omelan-omelan mereka itu nggak usah kamu gubris. Kalau kamu berpegang pada agama nanti kamu menang. Fatawallan hatta'in, berpalinglah dari mereka sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Wa absirhum, dan lihatlah mereka, fasawfa yubsirun, maka mereka bakal melihat. Lihatlah mereka ketika datang azab, mereka akan melihat bagaimana pada mereka. Afa bi'adzabina yasta'jilun, apakah dengan adab kami yasta'jilun, mereka menyepatkan, apakah mereka ingin menyempatkan azab aku? Fa idza nazala bisahatim, bila telah datang azab itu bisahatim di halaman mereka, fasa asbahul mungdarin, maka sangat buruklah paginya orang-orang yang diberi peringatan. Bila telah datang azab di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi mereka, maksudnya begitu. Pagi mereka yang diberi peringatan oleh para nabi dan terus nggak gubris, kalau azab itu datang sangat buruklah pagi mereka, karena pagi itu dia hancur. Bagi Allah mudah saja semalaikat. Coba ini peringatan ya, seperti apa yang terjadi Aceh, tsunami beberapa tahun yang lalu. Orang-orang masih ke pasar, ada yang lari pagi, ada yang ke kantor. Kemudian datang air dari laut. Siapa yang bisa menghalang-halangi? Coba. Ini cuman, saya tidak mengatakan itu azab lah, tapi bisa juga azab. Tapi kalaupun azab itu datang di Aceh, tapi yang diperingatkan itu saya kira ke orang Temboro. Karena ini kita ini satu kelompok orang Islam. Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang memberikan hukuman kepada satu kaum, sedangkan yang dimaksud itu adalah yang lain-lain itu. Seperti orang di kelas ada satu santri nakal gitu, dipanggil sama gurunya, dipukul kepalanya, pluk, biar jadi peringatan untuk teman-temannya ini. Nah, yang nakal sebetulnya banyak. Insya Allah orang Jawa itu lebih nakal di orang Aceh. Nah, dosanya lebih banyak. Nah, mungkin juga tidak, ya nggak tahu. Ya. Tetapi dihukum orang Aceh biar orang Jawa ini ambil pelajaran. Sekarang orang Amerika yang kaok-kaok kemana-mana gitu, tahu-tahu beberapa tempat di Amerika banjir. Mana teknologinya orang Amerika bisa menahan banjir? Nggak bisa. Di Jepang beberapa tahun yang lalu, tahun lalu itu, baru setahun itu, tahu-tahu datang tsunami juga di sana. Reaktor nuklirnya jebol, bingung. Ayo, reaktor apa? Di mana kepandaian kamu? Jadi kita ini jangan tergiur kepada kekuatan-kekuatan orang-orang kafir ini, kekuatan-kekuatan materi itu. Kalau sudah datang pertolongan Allah, datang azab Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Apalagi kok cuman Jepang, cuman Amerika, langit bumi akan dihancurkan oleh Allah dengan seketika. Mudah aja bagi Allah. Jadi kalau orang yang tidak tahu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kudrat Allah Subhanahu wa taala, dikira itu sudah orang-orang hebat.